Ceklek. Ara membuka pintu kamar anak-anaknya. Ia berjalan cepat mendekati ke arah ranjang. Ia menjatuhkan bobot tubuhnya dan memeriksa keadaan putrinya. Ditempelkan punggung tangannya di kening sang putri. Sangat panas, gumam Ara. Kemudian Ara beranjak dari tempat duduk yang diduduki tadi. Lalu Ara mengambil kotak P3K yang berada di lemari milik Triplet. Diambillah termometer dari kotak itu. Ara menempelkan termometer ke ketiak Mili untuk mengecek suhu tubuhnya. Setelah beberapa detik, Ara mengambil termometer itu dan melihatnya. 40 derajat Celcius. Lemes Ara melihat hasilnya. Ara mengambil air dan handuk untuk mengompres Mili. Ia juga mengambil obat penurun panas. Sayang, bangun, minum obat dulu yuk. Panggil Ara dengan lembut seraya mengusap pipi putrinya yang terasa panas. Mata Nanda bisa dibuka, Mama. Badan Lili Lasana dingin sekali, ujar Mili sambil memejamkan matanya. Ara menghela nafas pelan. Ia sedih melihat putrinya yang biasanya aktif, kini lemah tak berdaya di atas ranjang. Dengan pelan, Ara membantu mendudukkan tubuh putrinya. Ia memasukkan obat ke dalam mulut putrinya dengan menggunakan sendok. Mili yang sedang sakit hanya pasrah saja. Usai meminum obat, Ara kembali merebahkan tubuh putrinya dan menyelimutinya hingga ke leher. Ara mengompres kening putrinya dan tak lama Maxim dan juga Maxwell masuk ke dalam kamarnya. Lili sakit ya Mama? Tanya Maxim. Iya sayang, kalian mainnya di luar aja ya, biar adiknya istirahat dulu, saut Ara. Mereka mengangguk patuh. Mereka juga tidak mau mengganggu adiknya yang sedang sakit. Tadi Lili minum es di sekolah, Ma, adu Maxwell pada sang mama. Ara menghela nafas panjang. Pantas aja putrinya itu sakit. Ternyata dia meminum es di sekolah. Abang kenapa tidak kasih tahu adiknya? Abang ndak tahu Mama. Abang lihat Lili sudah makan es itu. Abang tanya, katanya dia dapat dari orang. Putrinya yang satu ini memang sedikit bandel. Dia susah sekali dikasih tahu. Ara selalu memperingati putra-putrinya jangan jajan sembarangan, apalagi es. Kita tidak tahu kalau es tersebut terbuat dari air mentah atau matang. Lain kali awasi adiknya ya, ucap Ara. Baik Mama. Kompak si kembar. Kemudian mereka keluar dari kamarnya. Ara menatap putrinya. Ternyata kalau putrinya sakit, rumah terasa sepi. Tidak ada suara celotehan putrinya yang cerewet. Tungguin aja deh nanti malam. Kalau tidak turun juga baru bawa ke rumah sakit, lirik Ara. Ara naik ke atas ranjang kemudian masuk ke dalam selimut dan merebahkan tubuhnya di samping sang putri. Ara tidur sambil memeluk putrinya. Sementara di bawah si kembar sedang bermain dengan Sadewa. Kok kalian cuma bertiga? Milinya mana? Tanya Nadine. Lili sakit Mami Nadine, jawab Maxim. Hah? Kok sakit? Perasaan tadi pagi adik kalian masih baik-baik aja deh. Nadine terkejut, pasalnya keponakannya itu tadi pagi masih sehat walafiat. Lili minum es makanya sakit Mami Nadine, ucap Maxwell membuat Nadine menghela nafas pelan. Di mana mama kalian? Tanya Nadine. Mama menemani Lili. Nadine berlalu pergi meninggalkan anak-anak dan naik ke lantai atas menuju kamar. Keponakannya tanpa mengetuk pintu, Nadine pun masuk membuka pintu kamar itu dengan perlahan. Ceklek, dengan perlahan pintu kamar Triplet terbuka. Nadine melongokkan kepalanya ke dalam melihat Mili yang sedang tidur memeluk mamanya. Karena takut yang mengganggu, akhirnya Nadine mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam.
Pukul 4 sore, Gama pulang bertepatan dengan mobil Ares yang juga baru pulang. Mereka turun dari mobil dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam mansion. Tumben kamu nggak lembur, Gam? Tanya Ares sembari berjalan. Tidak, perasaanku tidak enak. Sejak tadi aku kepikiran Mili terus. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang aja. Saud Gama yang sejak tadi merasa gelisah memikirkan sang putri. Hanya perasaanmu aja, tadi waktu aku jemput sekolah dia baik-baik aja kok. Iya, mungkin perasaanku aja, tapi aku harus melihatnya supaya perasaanku lebih tenang. Ares mengangguk, tidak ada salahnya juga Gama memastikan keadaan anaknya. Bagus juga kalau Gama tidak lembur, lelaki itu jadi punya banyak waktu dengan anak-anaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari atas tangga terlihat Ara berlari menuruni tangga sambil menggendong putrinya seperti koala. Istrinya itu terlihat tergesa-gesa. Sayang, hati-hati, tegur Gama. Lelaki itu langsung berlari menghampiri istrinya. Ia khawatir istri dan anaknya terjatuh. Gama, cepat kita ke rumah sakit. Badan Lili semakin panas. Tadi aku sudah memberikan obat penurun panas dan sudah aku kompres juga. Tapi tidak ada perubahan, panik Ara. Gama diam sejenak mencoba mencerna ucapan sang istri. Mili sakit. Iya Gama, cepat. Gama mengangguk dan langsung mengambil alih putrinya. Lelaki itu buru-buru membawa pergi putrinya menuju mobil. Mama, Papa mau bawa Lili kemana? Tanya Maxwell yang melihat papanya membawa adiknya keluar dari mansion. Mama sama Papa mau ke rumah sakit dulu ya, memeriksakan Lili. Kalian di rumah dulu bersama Mami Nadine. Sebentar lagi Opa sama Oma juga udah pulang, ujar Ara sembari menatap sang putri. Baik, Ma, Maxwell patuh. Ara mencium kening putrinya dan pergi menyusul suaminya. Pintu mobil dibuka oleh Ara. Gama langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Suasana di mobil tampak hening, tidak ada pembicaraan di antara mereka. Mereka sibuk dengan pemikirannya masing-masing. Mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan lobi rumah sakit. Gama turun lebih dulu kemudian membukakan pintu untuk istrinya. Gama mengambil alih putrinya, barulah Ara keluar dari mobil. Mereka langsung masuk ke dalam rumah sakit dan meninggalkan mobilnya di depan lobi. Gama tidak peduli dengan mobilnya. Saat ini dia lebih mengkhawatirkan putrinya dari kehilangan mobil, yaitu keselamatan putrinya. Kini Gama sudah berada di ruangan dokter bersama istrinya. Bagaimana? Tanya dokter. Anak saya demam, dok. Tadi siang sudah saya kompres dan juga sudah saya kasih obat penurun panas. Tapi sampai sekarang panasnya belum turun juga, terang Ara. Ada gejala lain Nyonya? Tanya dokter. Tadi dia juga sempat mimisan dok, jawab Ara membuat Gama terkejut. Melihat dari gejalanya sepertinya anak Nyonya dan Tuan terkena tipes, tapi untuk memastikannya saya akan memeriksanya terlebih dahulu, ucap dokter. Dokter meminta Gama merebahkan Mili di atas ranjang. Dokter mulai memeriksakan Mili. Bagaimana dok? Tanya Ara ketika melihat dokter selesai memeriksa putrinya. Untuk lebih pastinya saya akan melakukan tes darah terlebih dahulu, jawab dokter. Apakah tidak ada cara lain dok selain tes darah? Gama tidak rela. Kulit mulus anaknya ditusuk jarum. Lelaki itu juga tidak tega melihat putrinya kesakitan. Tidak ada cara lain Tuan, ujar dokter. Gama mengusap wajahnya dengan kasar. Ara mengusap lengan suaminya dengan lembut. Hanya sekali Gama. Gama menatap wajah istrinya dengan dalam. Istrinya terlihat sedih tapi dia mencoba kuat demi sang putri. Baiklah, lakukan yang terbaik untuk putri kami dok, putus Gama. Sejak tadi Gama tidak mau beranjak dari ranjang putrinya. Dia terus menatap wajah tak berdaya putrinya itu. Gama lebih senang melihat putrinya yang berulah daripada putrinya yang sakit seperti ini. Aram mendekati suaminya dan diusapnya bahu suaminya itu.
Kamu makan dulu, Hani. Tadi Firman sudah membawakan makanan untukmu, biar Mili aku yang jaga. Pinta Ara. Pasalnya sejak pulang kerja tadi suaminya itu belum sempat makan apa-apa. Nanti aja sayang, nunggu Mili bangun. Tolak Gama tidak mau meninggalkan putrinya. Ara menghela nafas panjang. Kalau sudah berurusan dengan putrinya, suaminya itu akan susah dibujuk. Sayang, lihat putriku, dia lemas sekali. Aku lebih suka dia berulah daripada seperti ini. Duniaku terasa hancur melihat putri cantikku sakit tak berdaya seperti ini. Ara merotasi bola matanya dengan malas. Dia juga putrinya, kalau suaminya itu lupa. Dia juga kasihan melihat putrinya, tapi bagaimana lagi? Putrinya itu susah dikasih tahu, sementara dia tidak bisa mengawasi putrinya selama 24 jam penuh. Ayolah Hani, jangan sampai kamu ikutan sakit juga. Nanti tidak ada yang membantuku menjaga Milly. Ingat, di rumah masih ada Maxwell dan Maxim yang harus kita perhatikan, bujuk Ara. Apa yang dikatakan sama istrinya itu benar. Dia tidak boleh sakit. Nanti siapa yang akan membantu istrinya menjaga putrinya? Meskipun banyak orang yang bisa dimintai tolong, tapi Gama tidak mau merepotkan mereka. Mereka memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Dengan berat hati, akhirnya Gama mau meninggalkan ranjang putrinya. Dia melangkahkan kakinya ke sofa dan membuka makanannya. Ara menggelengkan kepalanya ketika melihat suaminya makan dengan begitu malas. Suaminya seperti tidak nafsu makan. Sini biar aku suapin, ucap Ara dan duduk di samping suaminya. Kamu jaga Milly aja sayang, biar aku makan sendiri, ucap Gama. Ranjang Milly kelihatan dari sini, jadi kamu tidak usah khawatir. Nanti kalau dia bangun kita juga bisa melihatnya. Oceh Ara. Ara menyuapi suaminya dengan begitu telaten, sedangkan mata Gama tidak sekalipun beralih ke arah lain. Dia terus menatap putrinya yang sedang terlelap karena efek obat. Lagi-lagi Ara hanya bisa menghela nafas sabar. Melihat putrinya sakit membuat suaminya seperti kehilangan setengah nyawanya. Sudah sayang, kenyang, ucap Gama. Padahal lelaki itu baru makan beberapa suap saja. Setengah pun nasinya belum habis. Ara tak ingin memaksa suaminya karena dia sendiri juga sama. Melihat anaknya sakit membuat nafsu makannya tuh hilang. Di rumah, Maxwell dan Maxim terus merengek meminta Nadine untuk mengantarkannya ke tempat kedua orang tuanya. Tapi Nadine yang masih memiliki bayi tidak mungkin membawanya ke rumah sakit. Nanti ya tunggu Oma sama Opa pulang, bujuk Nadine. Dia tidak mau meninggalkan putranya pada pembantu di rumah. Tidak mau. Kalau begitu kami minta diantar Paman Vero aja, kekeh si kembar. Nadine menghela nafas lelah. Kedua anak itu terus merengek padanya. Ya sudah, kalian pergi sama Dedi Ares aja ya. Sana panggil Dedi Aresnya di kamar. Putus Nadine. Si kembar pun mengangguk dan berlari menuju ke kamar Ares. Brak. Si kembar membuka pintu dengan kasar, membuat Ares yang sedang mengerjakan pekerjaannya pun terlonjak kaget. Ada apa? Kenapa tidak ketuk pintu dulu? Tanya Ares sembari menutup laptopnya. Dedi Ares, tolong antarkan kami ke rumah sakit dong. Kami mau lihat Lily. Kalian mau ketemu Mama? Tanya Ares dan dibalas gelengan oleh mereka berdua. Terus kalian mau apa? Bingung Ares, ia berpikir sebentar lagi adiknya itu pasti pulang sebab sejak tadi tidak ada kabar dari adiknya. Ia berpikir ya Milly tuh baik-baik aja. Tidak mau kami mau melihat Milly, desak si kembar. Iya sebentar ya, dia ditelepon mama kalian dulu, ucap Ares dan menghubungi adiknya. Halo, iya kak, ada apa? Sapa Ara dari seberang sana. Kalian masih lama tidak? Maxwell sama Maxim merengek minta ketemu Milly nih. Terdengar dari suara adiknya menepuk keningnya. Maaf kak, Ara lupa ngabarin kalian. Milly dirawat di rumah sakit kena tipes. Innalillahi, kamu kenapa tidak ngabarin dari tadi sih? Omel Ares. Sebentar lagi kakak kesana. Kakak juga akan memberitahu ayah sama ibu, kata Ares. Panggilan pun berakhir. Ares mengambil jaketnya dan menggiring si kembar keluar dari kamar. Sayang, aku ke rumah sakit dulu ya. Milly dirawat, dia terkena tipes, ucap Ares. Dewa ikut, seru Sadewa dan langsung bangkit dari tempat duduknya. Kalian hati-hati ya,
sampaikan maafku pada Ara dan Gama. Aku tidak bisa ikut, kasihan Galen, ucap Nadine. Iya sayang, kami pergi dulu ya, ucap Ares dan pamit. Sebelum itu dia mencium bibir dan juga kening istrinya terlebih dahulu. Mereka berempat pergi menuju ke rumah sakit untuk melihat keadaan Milly. Papa sakit, rintih Milly. Mananya yang sakit, baby? Tanya Gama. Pelutnya sakit, papa, rengek Milly. Gama menyingkap selimut yang dipakai Milly lalu mengusap perut putrinya. Makanya kalau dikasih tahu mama itu jangan ngeyel, sakit kan jadinya, oceh Gama. Lili hilaf papa, hilaf kok terus, hilaf itu sekali bukan setiap hari. Ara menatap jengah putrinya. Dalam keadaan sakit saja putrinya itu masih saja ngeyel. Putrinya selalu bisa menjawab ucapan papanya. Anaknya sakit malah dimalahin telus. Halusnya disayang. Tidak sayang anaknya emang, gerutu Milly. Kalau kamunya nurut ya papa sayang. Tapi kalau kamunya ngeyel ya papa males, saut Gama. Dalam hati Gama sudah merasa lega melihat putrinya yang sudah bisa berdebat. Masih mau beli es lagi tidak? Tanya Gama yang sudah mengetahui ceritanya dari sang istri. Lili itu ndak beli, tapi dikasih papa. Kata mama ndak boleh nolak rezeki makanan. Lili ambil. Gak gitu juga konsepnya Maimunah. Kamu juga harus lihat dulu apa makanannya. Jangan main terima-terima aja. Seru Ara membuat Milly merenggut sebal. Tiba-tiba gadis kecil itu menangis. Lili mau cari mama balu aja. Mama na Lili galak soalnya, ucap Milly di sela-sela tangisannya. Ara melototkan matanya. Ini nih, anak yang halal untuk ditukar tambah. Ceklek. Tiba-tiba Ares dan anak-anak masuk ke dalam ruangan Milly. Maxwell, Maxim, Sadewa langsung berlari menghampiri Milly. Gimana tangannya, sakit tidak? Tanya Maxwell ketika melihat tangan adiknya yang dipasang infus. Sakit sekali abang, apalagi pelasaannya Lili. Abang, lasana sakit sekali. Lili masih sakit bukannya disayang malah dimalahin. Drama Milly. Memangnya siapa yang marahin kamu? Tanya Maxwell dengan garang. Milly menunjuk ke arah kedua orang tuanya. Maxim dan Maxwell berdiri di depan orang tuanya sambil berkaca pinggang. Papa kenapa marahin Lili? Lili tuh masih sakit papa. Papa ndak boleh marah-marahin Lili. Papa mau Max aduin ke opa, ngomel Maxim. Gama menggaruk kepalanya. Ia merasa gemas dengan tingkah kedua putranya yang mau saja dimanfaatin sama putrinya itu. Dan mama kenapa tidak belain Lili? Kenapa mama malah ikut-ikutan marahin Lili? Kasihan adiknya Max. Kasihan adik Max masih sakit. Kini giliran Maxwell yang marahin mamanya. Sementara Sadewa hanya mengangguk-angguk membenarkan ucapan kedua sepupunya itu. Benar, Mama Ara dan sama Papa Gama ndak boleh malahin Lili. Kasihan Lili, ucap Sadewa ikut-ikutan. Bersambung.